아들 우리가 데리고 있습니다. 좀 또라이 새끼가. 야! 넌 내가 호구로 보이냐? 뭘 달라는 거냐? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama terbaru yang berjudul The Perfect Deal. Drama ini bercerita tentang dua orang sahabat yang bernama Lee Jun Sung dan juga Song Jae Hyo. Dimana pada malam itu mereka pengen minum-minum bertiga sebenarnya sama teman mereka. Cuma temannya itu nggak bisa datang. Jadi Song Jae Hyo ngundang teman SMA mereka dulu yang bernama Park Min Woo. Tapi walaupun mereka nggak terlalu deket sih sebenarnya. Cuma akhir-akhir ini Jae Hyo itu sering main sama Min Woo. Jadi diajak Min Woo untuk ikut bergabung bersama mereka. Tapi Min Woo bilang bahwa dia tuh sebenarnya nggak bisa pulang terlalu larut malam. Tapi ketika mereka minum, Min Woo udah tepar duluan. Sedangkan Jun Sung dan juga Jae Hyo mereka masih bisa bertahan karena mereka lebih jago minum dibandingkan Park Min Woo. Di sela-sela itu, Lee Jun Sung menceritakan kenapa dia mengambil wajib militer lebih awal. Nah, dulunya dia itu punya uang yang banyak banget dari ikut main slot. Cuma ternyata saudaranya meminjam uangnya dan ternyata dia ditipu habis-habisan sama saudaranya yang melakukan pinjol. Sehingga saudaranya terlibat pinjol dan udah dia dijadikan sebagai tumbalnya. Jadi dibuat yang minjam itu adalah namanya dia. Sejak saat itulah dia diteror dan harus segera ngebayar pinjol itu karena tiap hari berbunga. Kalian tahu dong pinjol itu bunganya belak-belakan kan. Nah, karena Park Min Woo tuh udah mabuk berat banget, jadi Jun Sung dan juga Jae Hyo ngebawa ke rumahnya Jae Hyo. Terus mereka berdua melanjutkan ngobrol-ngobrol dan juga minum-minum bareng lagi sehingga mereka sekarang dalam kondisi yang cukup mabuk. Nah, ketika itu Jun Sung melanjutkan cerita pahit hidupnya dan bilang bahwa si Jae Hyo ini hidupnya itu lebih enak dibandingkan dia. Padahal Jun Sung tuh nggak tahu kalau sebenarnya Jae Hyo ini di kampusnya dia by the way jurusan anak kedokteran. Dia juga memiliki masalah sendiri yang dia nggak bisa ceritakan kepada sahabatnya ini, Jun Sung. Terus ternyata ada handphone berbunyi dan itu bukan handphone mereka berdua. Yang ternyata mereka tahu itu adalah handphonenya Min Woo. Lalu Jun Sung minta tolong sama Jae Hyo untuk angkat. Dan ternyata yang nelpon itu adalah ibunya Min Woo. 아니, 엄마. Nah, entah apa sebenarnya yang dipikirkan sama Song Jae Hyo ketika dia angkat telepon ibunya Min Woo. Nah, dia bilang di sini bahwa Min Woo itu ada sama dia. Dan Min Woo itu dia culik. 우리가 데리고 있습니다. Padahal awalnya itu nggak ada apa-apa dan dia pun tidak merencanakan hal itu. Tapi karena masalah yang dihadapin, terpaksa dia melakukan itu dan meminta uang sebesar 1 miliar kepada orang tuanya Min Woo. Tapi sebenarnya Jun Sung tuh nggak setuju dan bilang sama Jae Hyo untuk udah nggak usah acting dan juga nggak usah bercanda tentang hal ini. Tapi Jae Hyo bilang bahwa dia serius. Jun Sung ngerasa ini tuh nggak benar dan dia berusaha untuk menghentikan Jae Hyo. Tapi Jae Hyo itu nggak mau ketika Jun Sung meminta handphonenya Min Woo untuk menelpon orang tuanya Min Woo dan bilang bahwa itu semua cuma bercanda. Karena udah nggak terkendali lagi, Jun Sung bilang bahwa dia bakal ngelaporin Jae Hyo ke pihak yang berwajib. Terus Jae Hyo bilang ya udah laporin aja. Toh dia juga bantinya bakal ngebawa namanya Jun Sung. Jadi di sini dia tuh kayak nekan Jun Sung dan bilang bahwa dia melakukan hal ini itu demi Jun Sung juga. Karena dia tahu Jun Sung tuh memiliki utang yang cukup banyak banget, utang pinjol, dan dia meminta uang itu untuk nebus semuanya. Lalu Jae Hyo memberikan waktu kepada Jun Sung selama 5 menit untuk berpikir. Walaupun sebenarnya si Jun Sung ini nggak mau karena dia ngerasa bahwa itu semua salah. Nah, terus Jae Hyo pergi ke supermarket untuk membeli peralatan-peralatan untuk membekap Min Woo. Handphonenya Min Woo yang sempat dibuang sama si Jae Hyo akhirnya dapat sama Jun Sung, tapi baterainya malah habis dong. Ya udah, terus dia charge handphonenya si Min Woo dan dia langsung hidupin lagi dan berusaha untuk nelpon ibunya si Min Woo. Tapi HP itu direbut sama si Jae Hyo dan dia langsung gebekap Min Woo.
Junsung gak nyerah dan dia tetap berusaha untuk menghentikan Jaehyo dan bilang bahwa semua itu tuh gak bener. Tapi ketika dilihat, wah ternyata Jaehyo ini udah bener-bener ngebekap Minwoo. Terus si Minwoo ini sadar. Karena mereka berdua takut ketahuan kalau mereka itu udah ngebekap si Minwoo. Dan Minwoo juga orangnya kayak berontak banget. Dan dia pengen keluar dari sana. Dan dia pun tahu kalau dia itu dibekap sama teman-temannya dia. Karena dia itu tantrum banget, ya jadi mau nggak mau Junsung sama Jaehyo itu berusaha untuk mendiamkan Minwoo. Junsung langsung getok kepalanya Minwoo menggunakan buku dan dia pun jadi pingsan. So secara nggak langsung si Junsung nih ujung-ujungnya ngedukung dong kegiatannya Jaehyo. Walaupun secara nggak sengaja karena dia itu panik banget. Nah terus orang tuanya si Minwoo, ibunya itu bertemu dengan detektif dan meminta kayak saran gitu. Nah si Pak Detektif bilang ada dua, langsung lapor ke Pak Pol atau misalkan kalau nggak lapor ya harus menyediakan uang, cuma harus pinter-pinter. Dan ibunya Minwoo itu memiliki rencana dan bakal bertemu dengan seseorang keesokan harinya untuk meminta bantuan lebih lanjut lagi. Sementara itu Junsung dan juga Jaehyo bingung sebenarnya apa yang harus mereka lakukan kepada Minwoo. Jadi ya udah, Junsung bilang lagi sama Jaehyo untuk udah hentikan aja, ini tuh semua salah gitu. Dan juga Minwoo kan gak kenapa-napa, jadi ya udah lepasin aja dia gitu. Tapi tiba-tiba Pak Pol datang. 집주인 되세요? Junsung sama Jaehyo langsung panik dong. Pak Pol datang ke sana karena ada tetangga mereka yang ngelaporin karena pertengkaran Junsung dan sama Jaehyo itu kayak ribut banget. Dan ketika dicek sama Pak Pol, mereka ngerasa bahwa itu pertengkarannya nggak biasa. Dan ketika Pak Pol mau ngecek lemari di mana itu tempatnya si Minwoo mereka simpan, Junsung terpaksa acting kembali. Dan acting mereka nggak sia-sia, akhirnya mereka berdua dihentikan dan langsung dibawa sama Pak Pol ke kantor. Dan tetangga mereka kayak kepo banget. Dan tetangga inilah yang ngelaporin Junsung dan juga Jaehyo ketika mereka itu berantem. Dan si suami cewek ini agak lain, dia berharap banget kalau misalkan si di rumah yang dia laporin itu ada kasus killer. Karena itu dia bisa gunakan untuk mendapatkan ya pengakuan dari atasannya. Oke, sementara itu Junsung sama Jaehyo langsung dibawa ke kantor Pak Pol dan mereka pun diminta untuk menulis surat agar mereka tidak melakukan hal itu lagi. Dan di sini sebenarnya Junsung tuh pengen ngelaporin semuanya kepada Pak Pol, tapi nggak jadi karena waktu itu mereka mendengarkan diskusi antar Pak Pol di mana mereka lagi diskusi tentang seorang yang hilang dan handphonenya itu juga baterainya habis. Dan mereka juga kesulitan untuk ngecek CCTV, jadi mereka ngerasa bahwa kayaknya kita aman aja nih gitu. Nah ya udah, setelah itu mereka cuma dapat teguran dan disuruh untuk segera pulang. Terus si Jaehyo bilang sama Junsung kalau emang nggak ikut ya udah pergi aja, biar dia menyelesaikan sendiri. Tapi Junsung ingat lagi tentang pinjolnya dia. So ini dia kayak dilema banget dan ujung-ujungnya karena dia ingat bahwa dia memiliki kayak utang banyak banget. Ya udahlah, dia balik lagi menjumpai Junsung dan bilang bahwa udah oke, dia setuju ngebantu si Jaehyo. Tapi dia nanya apakah Jaehyo yakin bahwa orang tua Minwoo itu bakal ngebiarin mereka gitu aja. Si Jaehyo bilang iya, karena dia punya rencana. Yakin banget ya. Nah keesokan harinya ketika mereka setelah ngebekap si Minwoo, Junsung kan bangun duluan tuh. Dan ketika dia lagi ngemil, nah dia dengar sesuatu suara dari lemari dan dia langsung cek dong. Dia tahu bahwa Minwoo itu udah bangun, jadi dia langsung panik banget dong. Lalu dia ngebangunin Jaehyo dan mereka pun langsung bersiap-siap untuk membuat suatu rencana yang udah mereka susun. Nah Junsung ngeluarin si Minwoo itu dari lemari terus ngeletakin dia di kursi. Nah jadi mereka itu berkomunikasi menggunakan Google ya. Google Assistant kalau misalkan di kita. Jadi agar si Minwoo ini mengenali suara mereka. Nah si Minwoo ini ketika dibilang udah kasih aja duit gitu, tapi dia nggak mau dan ngeberontak. 넌 내가 호구로 보이냐? Terus dia bilang, kalian kira aku itu orang yang bodoh apa? Gak bisa. Dan dia gak akan mau nurut kepada Junsung dan juga Jaehyo. Oke, kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ketika Minwoo ini masih sekolah. Dan emang benar kalau Minwoo ini memang berasal dari keluarga yang
kaya raya banget. Jadi orang tuanya sengaja memindahkan Minwoo itu ke sekolah umum. Awalnya kan dia sekolah tempat orang-orang kaya. Jadi biar Minwoo ini tahu gimana karakter-karakter orang. Dan benar aja dong, sesuai dengan pesan orang tuanya bahwa ketika dia sekolah di sekolah umum banyak banget orang-orang yang memanfaatkan dia ketika mereka tahu kalau Minwoo ini adalah anak orang kaya. Nah, ibunya berpesan sama Minwoo, ya udah biarin aja, tapi jangan pernah jadi korbannya. Tapi ternyata berbalik dong. Sekarang memang dia yang jadi korbannya. So, dia ngerasa bahwa dia itu belum sekuat yang dia kira. Minwoo nggak mau nurutin permintaan Junsung sama Jaehyo dan dia kembali memberontak. Lalu dia berusaha untuk didemin sama Junsung dan disinilah dia mencium bau parfum Junsung dan bilang bahwa itu adalah bau parfum yang murahan banget. Makanya dia tahu itu parfumnya Junsung. Dan dia juga tahu karena Jaehyo keceplosan bilang kami, makanya dia juga tahu bahwa yang ngebekap dia ada 2 orang dan satu lagi adalah Jaehyo. Dan mereka berdua udah ketangkap basah sama Minwoo. 뭐야? Ibunya Minwoo keesokan harinya itu bertemu dengan Pak Hwang, di mana ini adalah orang yang bisa dia harapkan untuk ngebantu dia. Tapi awalnya anak buahnya Pak Hwang itu tidak mengizinkan ibunya Minwoo, terus dia langsung berteriak dong. Dan akhirnya Pak Hwang itu pun datang dan mau menemui ibunya Minwoo. Dan dia bilang bahwa anaknya itu diculik, jadi dia meminta bantuan kepada si Pak Hwang untuk mencari di mana keberadaan anaknya. Tapi si Pak Hwang bilang bahwa dia nggak mau bernegosiasi tentang hal yang tidak berbau dengan pekerjaan. Apalagi suaminya si ibu ini ternyata udah meninggoy. Tapi ibunya Minwoo nggak kehabisan akal karena dia punya kartu as si Pak Hwang, di mana Pak Hwang ini terlibat kayak judai gitu. Jadi dia bilang kalau misalkan Pak Hwang nggak mau, ya udah dia tinggal laporin ke Pak Pol gitu, gampang aja. Nah karena itulah Pak Hwang akhirnya menyetujui dan bilang sama anak buahnya dia untuk oke, selidikin apa yang diminta sama ibunya Minwoo. 학교 가야지. Dan nih si Jaehyo bisa-bisanya dan sempat-sempatnya mau pergi ke kampus loh, seakan nggak terjadi apa-apa. Jadi Junsun nih kayak, hah, lo sempat-sempatnya ya gitu. Jadi si Jaehyo bilang, udah emang sekarang tuh kita saling curiga satu sama lain, tapi nantinya kita bakal bekerja sama gitu. Jadi ya udah si Jaehyo nih membuat kepercayaan sama Junsung bahwa dia tuh nggak bakal ngapa-ngapain. Dan ketika dia keluar rumah, dia berpapasan dengan tetangga mereka yang ngelaporin dia ke Pak Pol. Dan si tetangga itu bilang bahwa emang dia ngelaporin. Nah di sini dia juga bilang bahwa dia ngedengar semuanya, yang ngebuat si Jaehyo ini hampir panik. Terus dia langsung minta maaf sama tetangganya itu dan bilang bahwa dia berjanji bahwa itu nggak akan keulang lagi. Dia udah langsung pergi dan langsung ke kampusnya dia. Tapi dia diikutin sama Junsung karena sejatinya Junsung tuh nggak percaya sama si Jaehyo ini gitu. Nah, Jaehyo ternyata ke kampusnya itu ngurus sesuatu karena dia juga terlibat masalah. Nah, ternyata dia itu ketahuan melakukan sesuatu hal yang buruk sehingga dia harus didisiplinkan. Dan dia pun harus meminta tanda tangan cap kepada profesornya dia ataupun pembimbingnya. Awalnya Jaehyo itu nggak mau, tapi ya gimana lagi, itu udah aturan dari kampusnya dia. Dan dia pun minta cap kepada profesor. Awalnya profesor tuh nggak mau, tapi Jaehyo maksa dan ujung-ujungnya akhirnya diberilah cap sama si Pak Prof. Terus Jaehyo minta juga sama Pak Prof bahwa nggak adil dong karena dia doang yang disalahin. Padahal itu banyak banget yang terlibat, memang dia yang memimpin semua itu. Terus si Pak Prof bilang, ya gimana lagi? Walaupun banyak yang terlibat dalam mencontek ketika ujian, tapi yang ketahuan tuh Jaehyo. Dan jelas-jelas Jaehyo itu yang memimpin semuanya dan dia juga udah ngakuin ketika di hari kejadian. Kalau misalkan mau komplain ya udah ajuin aja. Terus Jaehyo langsung ungkit bahwa si Pak Prof itu dibayar sama orang tua siswa dari ya teman-teman yang terlibat juga. Jadi mereka aman, cuma dapat hukuman ringan gitu. Definisi lo ada duit, lo aman gitu. Nah, terus Junsung tuh mendengarkan semuanya kan. Tapi waktu itu ayahnya nelpon, jadi dia terpaksa pergi ke tempat jualan ayahnya. Ayahnya kan buka warung gitu. Dan ketika ayahnya bertanya apakah dia punya pacar atau punya pekerjaan, Junsung bilang dia nggak punya pacar dan dia lagi bantuin temannya untuk menyelesaikan pekerjaan ya nggak terlalu berat-berat lah gitu. Dan dia pun nggak tega sebenarnya bilang itu sama ayahnya karena ayahnya sebenarnya lagi nggak sehat juga.
Terus anak buahnya Pak Huang itu langsung bergerak dong untuk mencari tahu di mana keberadaan terakhir dari si Minwoo. Jadi mereka mulai dari taksi yang ngantar Minwoo terakhir. Nah, si supir taksi itu kira mereka itu adalah pinjol, jadinya dia itu kabur. Tapi untung aja sempat ketangkep lagi sama anak buahnya Pak Huang. Terus ditanyain lah sama si bapak itu apakah si supir taksi itu kenal dengan orang yang difoto itu, si Minwoo. Dia bilang enggak. Tapi ketika ditawarin uang, barulah dia mau cerita gitu. Terus dia bilang dia terakhir memang ada ngantar Minwoo, cuma dia nggak tahu setelah itu. Pokoknya cuma itulah yang dia tahu dan dia bilang dia berkata jujur. Dasar taunya uang ya itu si supir taksi. Katanya awalnya nggak ada. Dan dengan mudah anak buahnya Pak Huang tahu bahwa Minwoo itu disekap sama temennya dia. Wow. Nah terus Minwoo yang udah lemes banget di lemari kan dia disembunyikan, akhirnya dia menemukan cara untuk ngebuka salah satu matanya dia dan dia pun akhirnya bisa melihat dia lagi di mana sih sebenarnya, dan dia udah memastikan bahwa dia diculik sama Jahyo dan juga Junsung karena dia lihat ada jaket universitasnya Jahyo. Nah Jahyo ketika dia mau pulang kan dia berpapasan dengan temen-temennya yang juga terlibat kecurangan ujian, tapi mereka cuma dapat hukuman yang ringan banget. Dan ketika temannya minta maaf dia bilang, gak usah minta maaf, gak ada gunanya juga gitu. Terus kayak ingat kan si Mbak ini adalah istri dari tetangga yang ngelaporin Junsung dan juga Jahyo. Dan ketika temennya cerita bahwa dia datang ke rumahnya Junsung dan juga Jahyo kemarin itu mereka ada 2 orang. Terus si Mbak itu bilang kayaknya 3 orang deh gitu. Dan dia ngelihat bahwa dekat sana itu ada CCTV dekat lingkungan mereka. Dia pun bakal nyelidikin itu dong. Kemudian Jahyo pada malam itu sebelum dia balik ke rumah dia nelpon ibunya Minwoo. Dan dia bilang bahwa untuk jangan menceritakan ke siapapun kalau misalkan dia mau Minwoo tetap selamat. Tapi ibunya Minwoo memastikan apakah anaknya benar-benar baik-baik aja. Jahyo bilang, yap baik-baik aja. Cuma yang terpenting adalah ibunya Minwoo harus segera memberikan mereka uang 1 miliar. Paling lama besok. Tapi ibunya Minwoo bilang bahwa gak bisa besok, beri dia 3 hari. Dan dia bakal selesaikan dalam waktu 2 hari. Dan di hari ketiga mereka bakal berjumpa dan dia bakal kasih uangnya kepada Jahyo. Jahyo bilang oke, kalau misalkan enggak maka Minwoo bakal meninggoy. Junsung panik banget karena lagu yang mereka putarkan ke headset yang mereka pasangkan sama Minwoo itu kan gak terputar lagi ataupun kayak nge-lag gitu. Terus dia lihat lemari itu sedikit kebuka dan dia makin panik dong ya kan. Dan ketika dia buka lemari itu Minwoo jadi kayak tantrum banget dan dia semakin panik dong. Terus dia mencoba berkomunikasi menggunakan Google Assistant dan si Minwoo bilang bahwa dia itu butuh obat dan dia pun langsung kayak tantrum gitu yang membuat Junsung tuh jadi semakin dan semakin panik. Terus dia mencoba untuk menghubungi si Jahyo dan Jahyo pun terlihat panik banget dan langsung berlari dan itu terlihat sama si mbak tetangga mereka. Dan ketika dia mau cek, kebetulan mereka lagi patroli dan harus cek tempat lain, jadi ya udahlah nanti aja gitu. Nah, sampai Jahyo di sana, dia juga jadi panik banget ngelihat mukanya si Junsung kan. Dan ketika dia masuk ke ruangan, ternyata Minwoo udah dibuka dong penutup matanya sama Junsung. 말도 안 하고 나 그냥 가만히 있을게. 그렇게 할게. 그거 원하는 거잖아. 죽을 수밖에 없다. 말고 니들도 증명을 하란 말이야, 증명! Nah kita flashback bentar ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah memang betul yang dikatakan sama Junsung dan juga Jahyo bahwa Minwoo itu adalah teman sekolah mereka dulu. Cuma memang Minwoo ini agak lain dan katanya sih dia ada sakit gitu. Karena ketika mereka main bola, Minwoo cuma diam doang gak ngejaga bola dan akhirnya langsung kebobolan tuh gawang. Itulah yang diceritakan sama Junsung kepada Jahyo bahwa Minwoo itu emang agak lain. Dan karena Minwoo udah tantrum tuh kemarin, jadi mereka beli obat ke rumah sakit untuk memberikannya kepada Minwoo. Nah setelah itu mereka mendapatkan obatnya dan langsung berikan kepada Minwoo untuk segera diminum sebelum dia kenapa-kenapa. 나한테 약까지 먹였다는 거는
날 놔줄 생각이. Minwoo kira mereka bakal melepaskan dirinya, tapi ternyata enggak. Lalu disinilah mereka menceritakan apa tujuannya, karena mereka benar-benar butuh banget uang. Nah, Jae-hyo bilang bahwa dia bermasalah dengan sekolahnya, dengan kuliahnya. Terus Junsung karena dia ada pinjol yang mengatasnamakan namanya dia. So, mereka butuh uang yang cukup banyak. Terus si Minwoo bilang ya udah, dia bakal bersedia ngebantu, apalagi itu cuma tentang uang gitu. Toh keluarganya kaya, ya kan? Junsung bilang udah berjanji satu hal aja kepada mereka, untuk jangan anggap itu pernah terjadi, jadi kayak pura-pura nggak tahu aja. Ya udah, Minwoo bilang dia berjanji, tapi ya Junsung sama Jae-hyo nggak mau langsung percaya gitu aja dong, karena nggak mungkin segampang itu, ya kan? Sementara itu tetangga mereka Chasuan melihat kembali CCTV yang dia yakin banget kalau awalnya mereka itu bertiga, tapi kenapa dicek sama Pak Pol cuma berdua aja di rumah itu. Nah itu tuh ngerasa bahwa ada yang nggak beres di sana. Ya udah, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor Pak Pol untuk ngelaporin semua itu. Tapi ketika mereka sampai ke kantor Pak Pol dan melaporkan semuanya, Pak Pol bilang bahwa mereka yakin banget cuma ada 2 orang di sana. Toh juga mereka banyak banget kerjaan dan gak mau memproses hal itu. Ditambah lagi itu hanya dugaan-dugaan aja. Tapi di Indonesia dugaan-dugaan bisa masuk penjara loh. Hehe, bercanda. Sementara itu anak buahnya Pak Hwang, mereka juga masih mencari-cari nih di mana keberadaan dari Minwoo, sehingga mereka pergi ke sebuah toko di mana kayaknya sih si penjaga toko itu tahu di mana keberadaan Minwoo, berharapnya gitu kan. Cuma karena dia ngerasa dituduh, jadi dia itu nggak mau memberitahukan kalau Minwoo itu pernah ke sana ataupun nggak gitu. Dan dia pun bakal memberikan pelajaran kepada anak buah si Pak Hwang ini. Tapi semua anak buahnya dia langsung dikalahkan sama anak buahnya si Pak Hwang. So, ya gitulah. Junsung dan juga Jae-hyo berdebat lagi. Si Jinsung bilang bahwa kita nggak bisa berdiam diri gini aja, kita harus bertindak. Nah, tapi si Jae-hyo ini agak lain ya kan. Dia bilang ya udah, kita ngekill si Minwoo aja. Ya otomatis Jinsung nggak setuju dong dengan ide tersebut, apalagi dia bilang lu gila ya, Minwoo itu kan teman kita gitu loh, kenapa kok tiba-tiba bisa berpikir seperti itu? Jae-hyo bilang karena dia nggak percaya sama Minwoo, dia yakin banget kalau Minwoo itu cuma pura-pura dan nggak mungkin segampang itu gitu. Terus Jinsung bilang ya udah kita cari cara lain, tapi bukan nge-kill si Minwoo, itu cara yang dia nggak bisa terima. Pokoknya gimana pun caranya hal itu nggak boleh dilakukan karena terlalu ekstrim gitu, ya kan, dan dapat membahayakan mereka. Nah, si Chasuan dia masih nggak nyerah, dia ngelihat CCTV lagi dan Jae-hyo itu kayak ngebawa kresek gitu, dan mereka pergi ke supermarket untuk melihat CCTV dan bener aja dong mereka ngelihat semuanya. Tapi ya tetap aja hal itu belum bisa mereka gunakan untuk pergi ke kantor Pak Pol karena pasti nggak bakal dipercaya lagi. 아니 그거 말고 에미 말이야 에미. Anak buah Pak Hwang ngelapor nih kalau dia udah nemukan tuh siapa kira-kira yang ngebawa si Minwoo. Cuma Pak Hwang bilang udah hentikan aja investigasinya, karena yang paling penting adalah mereka harus segera menyingkirkan ibunya Minwoo. Dia jadi bingung dong, awalnya kan nggak kayak gitu rencananya, kok tiba-tiba si Pak Hwang ini menjadi berubah haluan, ya kan? 이준성 씨. Jinsung yang pulang ke rumahnya belum juga sempat masuk ya kan, dia didatangin sama rentenir, dan inilah yang terjadi. 도망칠라 그랬지? 지금 챙기러 온 거냐? 앉아. Si rentenir bilang ya udah kalau nggak bisa bayar jual aja organmu, gitu kan gampang. Nah nggak otomatis Jinsung nggak mau dong, dan dia bilang bahwa dia berjanji bakal membayarkan uang karena dia bakal mendapatkan uang yang banyak dalam beberapa hari ini. 맛있냐? Minwoo yang sedari tadi kelaparan akhirnya diberikan mie sama Jae-hyo. Tapi karena dia masih kelaparan, dia meminta sama Jae-hyo untuk nambah, tapi kadang gak ada stok lagi. Dia bilang ya udah kuahnya aja deh dibanyakin. Tapi ternyata itu hanya akal bulusnya Minwoo aja, dan dia pun membuat sebuah rencana seperti ini.
Dia masuk ke toilet dan langsung mengunci pintu dan melihat apakah yang bisa dia gunakan di sana untuk melepaskan ikatan di tangan dan juga kakinya. Untung aja di sana ada gunting dan dia pun langsung melepaskan ikatannya. Awalnya dia mau kabur dari jendela, cuma kan susah banget karena jendela yang kecil dan juga ada jeruji besinya. Lalu dia mencoba keluar dari kamar mandi yang ternyata si Jae itu udah nggak ada di sana. Dia bersembunyi. Tapi ketika Minwoo itu udah siap-siap kan dan mau keluar, Jae-hyo datang dari belakang dia dan langsung mukul Minwoo. Di sini Jae-hyo ini kayak udah bener-bener brutal banget karena dia udah nggak peduli Minwoo ini mau temennya ataupun enggak. Tapi dia udah kesel karena dibohongin sama Minwoo dan juga dia pengen uangnya. Dan dia pergi lagi ke supermarket dan dilihatlah sama Cha-suan dia keluar. Dan itu kesempatan sama Suan untuk pergi ngecek ke rumahnya Jae-hyo. Karena dia punya kunci yang bisa digunakan untuk semua rumah di sana. Ya udah, dia pun masuk dan melihat kira-kira apa yang terjadi di dalam sana kan. Dan dia pun masuk ke ruangan di mana tempat si Minwoo itu disekap. Dan itu ketika dia menuju lemari, ternyata Jae-hyo malah pulang dan dia pun langsung sembunyi lagi dong biar nggak ketahuan. Dan dia pun menyaksikan semuanya gimana Jae-hyo itu memperlakukan Minwoo. Gak lama setelah itu Jin-sung datang dan Jin-sung pun berusaha untuk melerai si Jae-hyo dan juga Minwoo. Karena Jae-hyo itu udah kayak bener-bener nggak masuk di akal lagi. Karena udah bahaya banget apa yang dilakukan sama Minwoo. Cuma ya dia juga paham karena Minwoo itu nyiram air panas ke wajahnya si Jae-hyo. Minwoo sampai mohon-mohon sama Jae-hyo untuk menghentikan semuanya karena dia itu udah kayak takut banget ngelihat Jae-hyo seperti itu. Walaupun udah diusahakan dilerai sama Jin-sung tapi Jae-hyo tetap aja brutal. Dan ketika Minwoo ngebahas tentang uang, di situ juga lah si Cha-suan tahu apa permasalahan di antara mereka bertiga. Dan Minwoo juga bilang bahwa dia bakal memberitahukan sesuatu kepada mereka. 조카 씨발. Minwoo bilang dulu dia pernah diajak sama ayahnya ke ruang penyimpanan gitu. Nah katanya di sana tuh banyak banget uang. Tapi di sini si Minwoo itu kayak bohong sama Jae-hyo dan juga Jin-sung. Katanya kan banyak uang, sebenarnya itu cuma barang-barang penting aja yang disimpan ayahnya. Dia bilang ke mereka banyak uang bahkan lebih dari yang mereka minta. Jin-sung dan juga Jae-hyo kayak percaya aja dong sama yang dibilang sama si Minwoo walaupun mereka masih agak waspada. Dan mereka bakal ngambil uang itu dan bekerja sama. Jadi mereka bertiga bakal bekerja sama gitu. By the way, Cha-suan akhirnya berhasil keluar dari sana dan gak ketahuan. Kalau ketahuan, bisa jadi disandra juga tuh. Nah setelah itu Jae-hyo ngubungin ibunya Minwoo dan langsung bilang bahwa siapkan uangnya dan bertemu besok sekitar jam 11. Ibu Minwoo bilang oke, tapi dia memiliki rencana cadangan dan bilang sama asistennya dia untuk ngundang Pak Pol juga. Karena dia nggak percaya 100% sama yang penelpon itu. 나 수업 있어 아침부터. 야, 지금 나 혼자 살자고 이러는 거. Keesokan harinya Jae-hyo itu langsung pergi dan bilang sama Jin-sung bahwa dia ada kelas pada pagi itu hingga seharian. Dan dia di sini kayak bohong sih sebenarnya sama si Jin-sung kan. Dan Minwoo sempat nguping pembicaraan teman-temannya dan dia pura-pura nggak tahu. Dan dia juga dipastikan tuh sama si Jin-sung apakah Minwoo ini bohong atau nggak soal harta yang ada punya ayahnya yang kayak banyak banget itu. Dan di sini Minwoo juga pura-pura pasrah dan pura-pura jadi anak baik biar teman-temannya ini percaya sama omongannya dia gitu. 저희가 어젯밤에 납치 사건을 Terus Cha-suan sama rekannya itu pergi lagi ke kantor Pak Pol untuk ngelaporin apa yang dia lihat tadi malam. Tapi tetap aja dong nggak percaya. Terus kan abangnya ternyata Pak Pol juga yang bernama Cha Jae-kyung. Dia bilang sama abangnya dan menceritakan semuanya. Tapi abangnya bilang udah fokus aja sama dia kan mau ujian tuh ceritanya. Jadi ya fokus aja sama itu gitu loh. Nggak usah ngurusin hal-hal yang kayak gitu. Tapi Cha-suan tetap bersikeras untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sehingga abangnya pun ya walaupun abangnya awalnya menolak tapi dia tetap meminta kepada rekannya untuk menyelidikin apa yang dibilang sama adiknya tadi karena dia juga cukup curiga akan hal itu. Nah si Jun-sung, dia kan pergi tuh untuk ngecek apakah si Minwoo itu benar ataupun enggak. Dia pergilah ke kontainer yang disebut sama si Minwoo dan dia pun melihat kontainer itu, tapi dia malah keciduk sama pemiliknya.
Nah, biar nggak ketahuan kalau dia tuh lagi menyelidikin sesuatu, jadi dia pura-pura mau nyimpan sesuatu lah di sana dan berbincang-bincang dengan pemilik tempat tersebut dan bilang bahwa Junsung nih mau nyimpan kayak barang-barang pribadinya gitu. Si bapak tadi bilang bahwa oke, emang bisa sih dan memang banyak juga orang nyimpan barang-barang berharga di kontainer itu. Gitu. Nah, Jaehyo bilang kan sama si Junsung kalau dia itu mau ada kuliah seharian, tapi ternyata enggak dong. Dia mesen handphone sekali pakai dan dia pun langsung hubungin emaknya Minwoo. Lalu emaknya Minwoo pun langsung berangkat ke lokasi yang dibilang, tapi dia ngebawa Pak Pol juga untuk ngawal dia. Ya udah, sesampai dia di stasiun langsung mendapatkan informasi dari Jaehyo dan dia pun ngikutin petunjuk-petunjuk yang diberikan sama Jaehyo untuk bertemu dengan dia. Tapi jujur di sini tuh kayak ribet banget si Jaehyo nih, banyak banget maunya gitu. 가셔야 합니다. Karena itulah si ibu Minwoo nih kayak ngerasa nggak percaya sama si Jaehyo dan nggak yakin kalau anaknya itu baik-baik aja. Karena Jaehyo itu nggak memberikan bukti. Ketika Jaehyo minta uang itu untuk ditinggalin aja tuh kopernya, nah ibunya Minwoo ini nggak nurut karena dia udah ngerasa curiga sama Jaehyo karena juga ribet banget karena kesana kemari nggak jelas gitu. Hingga akhirnya ibunya Minwoo nggak mau memberikan uang itu, ditambah lagi karena nggak ada bukti kalau anaknya masih hidup. 말고 니들도 증명을 하란 말이야, 증명! Dia pun marah-marah dan membentak Jaehyo. Nah, di sini Jaehyo itu kayak kelihatan takut dengan ibunya Minwoo dan dia pun langsung pergi dari sana dan gak jadi mendapatkan uang itu. Dan ketika dia mau keluar tuh, di situ dia juga tahu kalau ibunya Minwoo itu ngebawa Pak Pol. Makin ketar-ketir lah dia, ya kan? Nah, setelah itu si Pak Hwang ngajak ibunya Minwoo itu bertemu dan dia pun menceritakan bahwa untuk jangan pernah melibatkan Pak Pol lagi karena uang-uang yang mereka miliki ternyata kayak money laundry gitu loh. Kalau misalkan Pak Pol curiga uang-uang mereka itu money laundry, maka nanti mereka juga bisa jadi ikutan keseret kan? Karena si Pak Hwang kecewa dengan ibunya Minwoo, jadinya dia bilang untuk membatalkan kerja sama mereka dan kepercayaannya udah hancur dan dia nggak mau lagi ngebantu ibunya Minwoo. Tapi ibunya Minwoo itu meminta anak buahnya si Pak Hwang untuk ngebantu dia dan dalam waktu 2-3 hari harus ngebawa anaknya dia. 낮에 받으러 가기도 하고. Jaehyo akhirnya menceritakan semuanya sama Junsung kalau di telepon umum itulah dia meminta uang kepada ibunya Minwoo. Nah, di sini Junsung tuh kayak kecewa sama Jaehyo karena nggak memberitahukan rencananya dari awal. Ditambah lagi dia gagal mendapatkan uang itu. Walaupun udah diceritakan semuanya sama si Jaehyo permasalahannya apa, Junsung tetap marah dan dia juga kecewa sama Jaehyo. Lalu Jaehyo bilang kali ini dia ngebutuhin bantuannya si Junsung, nggak mungkin dia bisa melakukannya sendiri gitu. Dan kalau misalkan mau bertahan hidup, ya mereka harus ngindarin Minwoo dan mendapatkan uang itu gitu. Jadi si Jaehyo bilang dia kayak benar-benar membutuhkan uang itu, kalau nggak dia bisa meninggoy gitu. Jadi uang itu adalah yang harus mereka dapatkan. Awalnya si Jaehyo nggak setuju, tapi dia mendapatkan telepon dari adiknya kalau ayahnya tiba-tiba dioperasi. Adiknya marah banget sama Junsung karena ini adalah semuanya karena Junsung, karena pinjolnya dia. Makanya keluarga mereka tuh kayak sering banget diteror sama rentenir. Dan adiknya pun bilang untuk jangan pernah lagi menunjukkan wajah setelah ini karena dia kecewa banget sama abangnya. Dan dia pun jenguk ayahnya dan ayahnya pun operasinya berjalan dengan lancar, cuma dia ngerasa bersalah sama keluarganya sih. Nah, karena itulah yang awalnya dia nggak setuju 100% kan sama rencananya si Jaehyo. Tapi karena kondisinya udah kayak gini dan dia emang betul-betul membutuhkan uang banget, ya udah dia bilang sama Jaehyo, oke, kita ikutin aja rencananya. Dan dia juga nggak mau lagi mengecewakan ayahnya dia. Ya walaupun sebenarnya caranya salah sih, tapi ya gimana gitu. Dia bilang sama Jaehyo, dia yakin bahwa mereka bakal bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 hari. Ya udah, karena bersemangat lagi, mereka pun bakal nyusun rencana. Dalam waktu 2 hari mereka bakal mendapatkan uang itu. Dan mereka bilang sama si Minwoo untuk menyetujui rencana Minwoo juga untuk mendapatkan uang yang disebutkan sama Minwoo. Padahal Minwoo tuh bohong kan. Tapi datanglah
abangnya Cha Su-an ke rumah mereka dong, dan langsung ketar-ketirlah mereka berdua. 엄마 말 들어. 엄마 말 들어 민우야 제발. 볼래? 아니면 여기서 인생 마감할래? 살 필요까지는 없어요. 빨리 가요. 제발 빨리 좀 어디 가죠? 사람이 죽었어. 그것도 둘이나. 아 씨발 어차피 하나는 정당방인 거 하나. 씨발 꺼지라고. 너 준다고 씨발 200억을. 우리 수환이가 죽었대. Nah, ketika Jae-kyung masuk ke rumahnya Jun-sung dan juga Jae-hyo, dia ngecek tuh semua ruangan ya kan, dari ruangan depan, terus dia juga pergi ke dapur, ke toilet, itu nggak ada sama sekali yang dia temukan seperti yang dikatakan sama adiknya si Cha Su-an. Terus dia juga cek nih kamarnya si Jun-sung dan juga Jae-hyo, dan dia pun salvok sama lemari ya kan, nggak ada juga orang di sana gitu. Hingga dia mendengar sesuatu yang berbunyi, dan ketika dia cek itu hanyalah bunyi dari mesin cuci. Jadi dia juga nggak ngecek mesin cuci itu, dia cuma bilang bahwa posisi mesin cuci itu kayaknya kurang rata gitu. Ya udah, setelah itu dia langsung pergi meninggalkan rumahnya Jae-hyo dan juga Jun-sung. Yang ternyata kalian tahu dong, Min-woo itu emang mereka sembunyikan di dalam itu, astaga. Untung aja si Min-woo itu nggak meninggoy ketika mereka simpan di dalam mesin cuci itu, karena ketika mereka memompa itu kan, untung aja Min-woo itu masih hidup dan masih bisa bernapas. Hai, memang benar-benar nekat tuh dua orang. 잠깐 얘기 좀 하자. Keesokan harinya Jae-kyung bertemu sama Su-an dan mengatakan semuanya apa yang dia temukan gitu. Jadi dia nggak nemuin apa-apa, dan perkataan dari Su-an itu nggak ada yang terbukti sama sekali. Bahkan dia cek semua ruangan, dia nggak ada menemukan Min-woo. Cuma Su-an bilang dia yakin banget karena dia udah lihat sendiri gitu. Nah, karena mereka berbeda pendapat, ujung-ujungnya mereka berdua ini jadi berdebat gitu, yang harusnya itu mau menyelesaikan masalah yang tahu sama si Su-an. Ujung-ujungnya mereka berdua malah berantem dan gak selesai masalahnya sama sekali. Aduh. Terus anak buahnya Pak Hwang kayak menyarankan ibunya Min-woo itu mungkin perlu dihipnotis, karena biar tahu tuh siapa yang mereka cari. Kira-kira temannya Min-woo mungkin ada yang disebutin gitu kan. Ya udah, mereka ngebawa ibu Min-woo ke tempat hipnotis, dan ibu Min-woo pun setuju dan langsung dihipnotis pada saat itu juga gitu. Si bapak tukang hipnotis langsung melaksanakan tugasnya, dan gak perlu waktu lama mereka menemukan jawabannya. 엄마 말 들어. 엄마 말 들어 민우야 제발. Ketika ditanya sama si bapak hipnotis siapakah orang yang disebut Min-woo di alam bawah sadar ibunya ini, terus dia bilang namanya adalah Lim Tae-yong. Wadaw. 안에 있는 돈을 우리가 나눠 갔잖아. 그럼 우리 공범 된다니까? 알아. 그걸 내가 말했. Jae-hyo dan juga Jun-sung mendesak Min-woo untuk pergi membuka berangkas itu. Terus Min-woo bilang dia nggak bakal mau ngasih tahu kodenya asalkan dia tuh dibawa ke sana. Jadi biar dia ngebuka berangkas itu sendiri. Kalau nggak, ya udah, cuma itu pilihannya, bawa dia atau nggak sama sekali. Kemudian mereka jadi berpikirkan dan juga membutuhkan biaya untuk ngebawa Min-woo ke sana, karena kan nggak bisa terlihat sama CCTV dong. Jadi mereka kayak butuh effort untuk hal itu. Terus, 뭐? 돈 해달라고? Jae-hyo meminta uang kepada teman-temannya, dan mereka itu nggak mau ngasih nih awalnya. Kemudian dia sama Jun-sung punya rencana. Setelah itu Jun-sung matikan lampu secara tiba-tiba dan bersikap bahwa mereka seakan-akan bakal nyerang teman-temannya Jae-hyo. Ya udah, setelah itu karena mereka takut banget dong sama Jun-sung kan, alhasil Jae-hyo dan juga Jun-sung berhasil mendapatkan uang dari teman-temannya Jae-hyo. Wah, makin parah nih anak berdua.
Terus Chasuan ketika dia mau pulang ke rumahnya ya kan, dia itu melihat Jaehyo lagi bawa koper kayak gede banget. Dan dia cuma senyum aja sambil memperhatikan bahwa kayaknya ada yang mencurigakan lagi nih dari koper itu, karena emang gede banget. Karena koper itu mereka gunakan untuk mengangkut si Minwoo. Jadi nantinya Minwoo bakal mereka masukkan ke koper itu biar bisa mereka ngebawa Minwoo ke berangkas yang mereka tuju, biar nggak kedetek CCTV gitu. 저기 임태영 씨죠? Sementara itu anak buahnya Pak Hwang dan sekretaris ibunya Minwoo akhirnya menemukan Lim Taeyong dan mereka pun langsung menanyakan di mana keberadaan Minwoo dan apa yang terjadi sama dia. Terus di sini si Taeyong tuh bilang bahwa dia tuh nggak tahu dan udah lama banget gak ketemu sama Minwoo. Emang mereka tuh satu sekolah dulunya, cuma dia nggak tahu kemana gitu. Sampai-sampai kepalanya digetok sama sekretarisnya ibunya Minwoo. Terus dia bilang bahwa beberapa hari yang lalu mereka sempat minum-minum, cuma dia nggak ikut. Dan kayaknya yang minum sama Minwoo itu adalah Junsung dan juga Jaehyo. Itu yang dia bilang sama mereka. Chasuan masih memperhatikan gerak-gerik dari Jaehyo dan juga Junsung. Nah, mereka terlihat mengangkat koper yang berat banget dan dia pun curiga dong kalau itu di dalamnya ada Minwoo. Terus mereka pun langsung pergi bergerak, tapi setelah itu datanglah anak buahnya si Pak Hwang. Telat, jadi timingnya itu nggak pas. Mereka udah pergi, terus anak buah Pak Hwang baru nyampe ke sana gitu. Terus si Chasuan itu mengikutin Jaehyo dan juga Junsung dari belakang menggunakan sepeda motor. Nah, pada malam hari sampailah mereka di tempat yang dituju dan dicek sama Suan gak ada orang di mobil itu, dan dia ikutinlah kemana si Jaehyo and the gang pergi, dan dia lihat mereka pergi menuju ke sebuah berangkas. Nah, karena penasaran dia ikutin dong. Terus si Jaehyo ini sama Junsung itu ngerusak pagar besi itu demi bisa masuk biar gak ketahuan sama pemiliknya. Nah, mereka pun langsung menuju ke berangkas yang dibilang sama si Minwoo untuk segera membukanya. Cuma itu berangkas kan dikunci pakai rantai dan banyak banget rantainya. Terus mereka buka lah. Dan sebenarnya Minwoo itu mengambil kesempatan mau getokin palu ke Jaehyo dan juga Junsung. Tapi ketika itu ada Suan yang menghentikan mereka. Nah, mereka kaget banget dong ketika ada Suan di sana. Terus Suan mengambil foto untuk mengambil gambarnya mereka dan dia menyuruh Minwoo untuk pergi ke dekatnya dia dan segera menyuruh Minwoo juga untuk pergi aja dari sana gitu. Jadi dibiar dia membereskan si Jaehyo dan juga Junsung. Nah, Minwoo kan langsung berterima kasih tuh sama Suan dan dia langsung pergi ya kan. Tapi ketika Minwoo mau pergi ya kan, malah keciduk sama si Opung. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain setelahnya. Sekarang malah si Opung yang gantian nyandra mereka berempat jadinya. Aduh. 어디야? By the way, ibu Minwoo itu sampai ke rumahnya Jaehyo dan juga Junsung. Tapi kan orang-orang itu nggak ada di sana dan ketika dicek ke dalam itu emang nggak ada. Tapi ibunya yakin banget kalau misalkan anaknya emang sempat ada di sana. Dan dia bilang sama anak buahnya Pak Hwang untuk segera menemukan di mana keberadaan anaknya. Karena kan dia bilang kemarin dia kasih waktu itu cuma 3 hari dan itu adalah hari terakhir. Dia nggak mau tahu. Pokoknya keluar dan cari sekarang di mana keberadaan anaknya dia. 죽이세요. 죽이라고? Sementara itu si Opung ditelepon nih sama atasannya untuk bilang ngekill aja tuh 4 orang anak-anak itu karena mengganggu dan dapat merusak bisnis mereka gitu kan. Terus di sini Minwoo bilang bahwa ayahnya adalah pemilik dari salah satu berangkas di sana. Jadi si Opung langsung mau memastikan lagi nih sama atasannya dia kan. Terus dia pun langsung mencatat kode password yang dibilang sama Minwoo untuk membuka berangkas itu. Nah, ketika itu Junsung mengambil kesempatan. Hingga akhirnya mereka berhasil melumpuhkan si Opung dan
Karena udah nggak terkendali lagi nih, Junsung langsung melerai Jaehyo dan juga Minwoo. Karena bisa-bisa si kakek itu nanti meninggoy ya kan, apalagi keadaannya udah kayak gini nih. Wah, nggak tahu tuh si Opung masih hidup atau enggak ya kan, karena udah kayak gitu tuh keadaannya. Terus ternyata Junsung itu kena tembak juga di bagian tangannya dia. Dan yang lebih parah adalah si Cha Su-an. Jinsung langsung menuju ke tempatnya Su-an karena keadaan itu udah kayak parah banget. Nah, dia meminta bantuan sama Jaehyo karena kan Jaehyo ini kan seorang dokter. Jadi tolong bantu si Su-an gitu untuk menghentikan pendarahannya. Terus dia cari-cari barang-barangnya dia karena udah panik banget, jadi dia nggak fokus lagi gitu. Dan ketika itu ya Su-an udah nggak tahan lagi dan ya udah Su-an itu meninggoy pada waktu itu gitu. Dan Jaehyo sama Junsung langsung terdiam dan mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan lagi karena Su-an udah nggak bisa lagi diselamatin gitu. Nah, Jaehyo langsung pergi tuh ke tempat berangkas yang dibilang tadi kan, karena dia tuh udah penasaran banget sebenarnya apa yang ada di sana gitu. Dan sesampai dia di sana, bener aja dong, itu isinya kayak duit. Padahal si Minwoo itu ngarang cerita ya kan, tapi sebenarnya memang beneran ada duit orang tuanya dia di sana yang banyak banget. Terus, nah si Jaehyo udah nggak mau lagi membuang-buang kesempatan. Setelah dia lihat tuh uang banyak banget di sana, dia langsung mengumpulkan uang-uang itu sebisa yang dia bawa pergi gitu. Walaupun sempat dihentikan sama Minwoo, tapi Jaehyo nggak peduli, dia bawa uang sebisa mungkin. Dan dia juga langsung memasukkan Minwoo ke mobil dan juga memanggil Junsung untuk segera pergi dari sana. Karena kalau nggak nantinya mereka bakal bisa lebih parah lagi masalahnya kalau mereka ketahuan ya terlibat sama Su-an gitu. Nah, setelah mereka sampai ke tempat yang jauh tuh kan dari lokasi itu, mereka bilang sama Minwoo apa yang sudah dilakukan. Terus Minwoo minta bantuan untuk nelpon ibunya dia dengan meminjam HP-nya si Junsung. Tapi Junsung nggak mau dan ketahuan lah sama Jaehyo kalau misalkan Minwoo itu meminta HP-nya Junsung. Dia ambil HP-nya Junsung kan. Setelah itu ya udah terus dihancurin sama dia handphonenya. Pokoknya diambil, diinjek-injek handphonenya biar hancur gitu. 총에 맞은 것 같습니다. 이쪽 부분을 맞았고 피가 이렇게 쫙. Anak buahnya Pak Hwang menemukan lokasi loker itu, lokasi berangkas itu, dan mereka juga lihat kalau Cha Su-an itu udah meninggoy gitu. Dan mereka juga tahu identitas Cha Su-an yang tinggalnya itu sebelah-sebelahan sama rumahnya Jaehyo dan juga Junsung. Dan mereka bakal mencari di mana keberadaan dari Jaehyo dan juga Junsung. Dan yang cukup mencengangkan adalah si Opung ternyata masih hidup. Wadaw, wadaw, wadaw. Sementara itu Minwoo menceritakan nih sama Jaehyo dan juga Junsung kalau Pak Hwang itu kayaknya benar-benar susah banget dilawan dan dia bisa mengendalikan banyak banget orang. Dan kalau misalkan mereka tahu tuh sama si Pak Hwang, bisa-bisa mereka bakal meninggoy bahkan keluarga-keluarganya juga gitu. Nah, karena itu Junsung jadi overthinking dan Jaehyo bilang udah tenang aja, kita itu bakal aman gitu, apalagi sekarang kita punya uang. Tapi masalahnya Junsung bilang HP-nya Su-an tuh masih sama si Su-an karena di HP itu ya banyak foto mereka. Jadi kalau misalkan foto-foto ke expose ya pasti mereka bakal jadi DPO. 죽었어. 그것도 둘이나. 아, 씨발 어차피 하나는 정당방인 거 하나. Dan setelah mereka berdebat, Junsung tuh jadi kayak ngerasa dia nggak tahu hidup dia gimana lagi dan dia sedih banget karena masalahnya dia kira bakal selesai, tapi malah melebar dan semakin melebar lagi masalah yang harus dihadapin gitu. Nah, seperti yang bilang sama Minwoo tadi kan, si Pak Hwang itu emang orangnya bener-bener kayak wah mengerikan banget. Kalau bermasalah sama dia, kelar hidup lo, kelar, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak sih udah ini gitu. Nah, terus dia juga bilang sama anak buahnya dia ini untuk menjemput ibunya Minwoo dan mempertemukan mereka besok. Dan dia nggak mau tahu. Walaupun asisten udah menjelaskan kalau misalkan ibunya Minwoo itu juga tertipu gitu sama si Junsung dan juga Jaehyo. Jadi dia nggak peduli, intinya besok bawa ibunya Minwoo sama dia. Itulah yang dia mau. Nah, mereka sambil melanjutkan diskusinya. Jadi mereka tuh bersih-bersih dulu. Terus 엄마한테 가자. 그럼 저 돈 싹 다 너 줄게.
Minwoo ngajak si Junsung ini kayak bernegosiasi gitu. Dia bisa ngebantu Junsung sampai keluar ke keluarganya juga. Yang penting biar si Jaehyo udah biarin aja gitu. Cuma Junsung tuh nggak mau dan bilang bahwa udah jangan memperkeruh suasana, jangan memisahkan dia sama Jaehyo dan buat mereka berantem. Tapi ditawarin lagi nih sama Minwoo, mau nggak gitu. Terus Junsung jadi agak buyar di sana, dia nggak tahu ngambil keputusan apa. By the way, ibu Minwoo tuh semakin pusing karena anaknya tuh nggak bisa ditemuin dimanapun, pelacaknya juga nggak berfungsi gitu kan, HP mereka udah rusak. Sampai-sampai ibunya jatuh pingsan karena kecapean. Hai. Nah di malam harinya kan Minwoo tuh ketika dia terbangun dia sadar bahwa kakinya itu diikat sama si Jaehyo dan itu kesel banget. Dan ketika dia mau buka, Jaehyo terbangun dan dia pura-pura tidur lagi. Dan ada seseorang yang nelpon ke HP-nya Jaehyo. Terus Jaehyo pun mengambil kesempatan untuk pergi keluar nerima telepon itu sambil diam-diam. Nah entah siapa sih yang dia telepon itu karena belum ditunjukin tuh. Apakah dia mau berkhianat sama Junsung atau gimana nggak tahu kan. Dan habis nelpon dia kembali diam-diam, padahal sebenarnya temannya dia tuh tahu Junsung itu masih terbangun dan mulai curiga juga dengan Jaehyo. Bisa jadi dia bakal nerima tawaran dari Park Minwoo, ya kan? Keesokan harinya pacarnya Suan itu menghubungin Suan kan, cuma nggak bisa. Nah terus dia terima laporan dari si Eda ini, katanya ada masalah tuh di tempatnya Suan dan dia pun langsung buru-buru ke sana dan ke rumahnya Suan langsung. Dan ketika dia sampai di sana kayak nggak ada apa-apa. Tapi setelahnya ditelepon sama Bang Suan, Jae-kyung, dan bilang bahwa Suan terjadi sesuatu sama dia. Dan ketika ditanya itu kenapa, apa yang terjadi sama Suan gitu, ya udah dengan berat hati banget Jae-kyung bilang sama pacarnya Suan ini kalau Suan itu udah meninggoy. Pasti mereka bakal cari tuh Junsung dan juga Jaehyo. Dan di berita juga udah disiarkan tentang Ja Suan. So, apakah yang terjadi selanjutnya kepada mereka bertiga? 니들 나 어떻게 하려는 거잖아, 씨발. 어? 없잖아. 아, 차 없잖아. 민우야. 아, 하지 마. Ibu Minwoo yang sempat pingsan karena saking stresnya anaknya nggak ketemu-ketemu, akhirnya dia bisa kembali pulih lagi. Dan dia langsung dikabarkan sama anak buahnya Pak Hwang untuk segera bertemu dengan si Opung. Kemudian ibunya Minwoo pun ditunjukkan sama si Opung di mana keberadaan anaknya pada malam itu. Cuma sekarang mereka nggak bisa menemukan di mana anaknya. Dan cuma gitu aja ibu Minwoo langsung pergi meninggalkan si Opung dan dia nggak suka dengan sikap ibu Minwoo yang seperti itu. Lalu dia meminta kepada anak buahnya ini untuk mencari si Minwoo, terus ngekill dia dan juga ngekill ibunya sekalian gitu loh. Setelah itu anak buahnya si Pak Hwang ini bertemu dengan ibu Minwoo. 어디까지 찾았냐고요? Dia bertanya apakah si anak buahnya Pak Hwang ini sudah menemukan di mana keberadaan anaknya. Karena kan dia sempat meminta tolong untuk dicari tahu gitu. Terus mereka mendapatkan kabar bahwa ada tanda-tanda Minwoo, Jaehyo dan juga Junsung tadi malam. Cuma habis itu nggak tahu di mana lagi mereka. Nah abangnya Cha Suan itu masih berjuang untuk mencari tahu apa yang terjadi sama adiknya dia dan tanda-tanda apa yang ditinggalkan sama adiknya. Cuma ya belum 100% jumpa gitu. 니들 나 어떻게 하려는 거잖아, 씨발. 어? Sementara itu Junsung dan juga Jaehyo membawa Minwoo lagi pergi dari sana, pergi dari penginapan karena mereka ngerasa bahwa itu udah nggak aman lagi gitu. Karena benar aja dong, Jaehyo melihat bahwa orang-orang suruhan ibunya Minwoo, bahkan ibunya Minwoo juga ada di sana. Nah setelah itu dia langsung balik lagi tuh ke tempatnya Junsung dan juga Minwoo. Dan mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Karena kalau enggak mereka bisa ketahuan dan ketangkep sama ibunya Minwoo. Nah sementara itu abangnya Cha Suan diberitahukan sama temennya bahwa kayaknya bakal susah deh untuk nyari siapa yang udah ngebuat adiknya itu kayak itu. Karena nggak ada CCTV. Dan gak ada juga saksi gitu, cuma abangnya nggak terima akan hal itu. Bahkan pacarnya Suan pun nggak diizinkan untuk bertemu terakhir kali dengan Suan karena ya dia bukan pihak keluarga gitu, walaupun dia pacarnya Suan.
Mereka berdua kayak sedih banget karena harus melihat Swan seperti itu tanpa ada bukti yang jelas. Terus ibunya Minwoo itu kan telat tuh sampai di sana, jadi dia nggak menemukan anaknya di sana, cuma ada tanda-tandanya aja. Tapi mereka telat dan lagi-lagi telat. Tapi ibu Minwoo nggak nyerah, dia langsung pergi mencari tahu lagi tentang Minwoo di mana anaknya berada, dan dia pergi ke tempatnya Junsung di rumah makan keluarganya. Ibu Minwoo langsung bertanya sama adiknya si Junsung di mana ayahnya, terus di mana abangnya dia. Terus adiknya Junsung bilang bahwa dia nggak tahu di mana keberadaan Junsung karena Junsung ayahnya jadi masuk rumah sakit. Jadi dia nggak peduli lagi sama itu abangnya. Ya jadi itu aja informasi yang didapatkan sama ibunya Minwoo gitu. 무슨 일로 오셨어요? Sementara itu Junsung dan juga Jaehyo pergi ke tempat pembelian mobil-mobil bekas gitu, di mana mereka membutuhkan mobil pemadam kebakaran. Pokoknya sejenis mobil kayak gitulah, dan mereka pun langsung negosiasi, dan ternyata mobil yang ditawarkan itu harganya cukup mahal bagi mereka. Ya sekitaran 30 juta won gitu. Terus tiba-tiba Jaehyo itu mengabarkan bahwa mobil mereka itu hilang, dan langsung paniklah mereka berdua dan mereka berlari ke tempat parkir untuk lihat di mana mobil mereka, dan benar aja dong hilang, dan itu memungkinkan Minwoo udah kabur. 어떻게 할 거야? 어떻게 할 거야? 어떻게 할 거야? Tapi anehnya kuncinya kan sama si Jaehyo, jadi nggak mungkin itu mobil kayak jalan sendiri, atau Minwoo mungkin punya duplikat kunci, kan nggak mungkin juga. Terus diberitahukan sama orang-orang di sana bahwa mereka tuh parkirnya di lantai 3. Ya dicari lantai itu nggak akan nemu lah. Dan benar aja dong, mobil mereka itu masih ada, dan memang si Jaehyo-nya yang overthinking. Ibunya Minwoo tahu bahwa dia itu bakal di-kill sama anak buahnya Pak Hwang, tapi sebelum itu dia harus temukan anaknya dulu Minwoo. Dan anak buahnya si Pak Hwang ini udah diperingatkan sama si Pak Hwang melalui anak buahnya yang lain untuk menjalankan tugasnya nge-kill ibunya Minwoo dan semua orang yang terlibat gitu. Setelah itu dia diberitahukan sama rekannya dia bahwa mereka menemukan di mana lokasi terakhir dari Jaehyo and the gang. Terus ayahnya si Junsung itu didatengin sama asisten pribadinya ibunya Minwoo, Ibu Kim yang menyamar dan pura-pura menjadi Pupol. Dan dia menceritakan semuanya sama ayahnya Junsung. Nah sementara itu Jaehyo sama Junsung juga Minwoo mereka mampir sebentar dan untuk meregangkan kaki mereka lah, karena udah riuh banget kan beberapa hari belakangan. Sebenarnya di sini tuh Junsung bilang lagi nih sama Jaehyo untuk udah akhirin aja di sini gitu, karena cukup bahaya kalau misalkan nanti mereka terlibat lebih jauh gitu. Tapi lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba aja mereka sadar kalau Minwoo itu kabur. Mereka langsung ngejar Minwoo dan mereka pun menemukannya, dan Junsung berusaha untuk menghentikan Minwoo. 야, 이 개새끼야! 지랄이야. 야, 너 미쳤냐? 미친 거는 너지, 이 개. 야, 이 개새끼야! Cekcok pun tidak terhindarkan di antara mereka berdua, khususnya Jaehyo dan juga Minwoo. Junsung itu pingsan karena dia sempat menghentikan mobilnya dan kepalanya terbentur. Tapi untung setelah itu Junsung tersadar dan dia mencoba menghentikan Jaehyo dan juga Minwoo. Nah disinilah Minwoo itu dicekek sama Junsung sehingga Minwoo pun kehabisan nafasnya dia. Ya udah tanpa sengaja Junsung tuh ngekill Minwoo. Mereka berdua, Jaehyo sama Junsung langsung panik banget dong, dan mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Ya udah terpaksalah mereka berdua meninggalkan Minwoo dan mereka langsung pergi kabur dari sana dan pergi ke penginapan. Jaehyo nyuruh Junsung untuk lebih tenang dan jangan terlalu panik, dan nantinya bakal ada jalan keluar gitu. Keesokan harinya abangnya Chasuan dan juga pacarnya dia itu mereka masih berjuang nih untuk mencari tahu informasi-informasi tentang Chasuan, karena mereka harus cari tahu kenapa dan bagaimana Chasuan itu bisa meninggoy gitu.
Dan anak buahnya si Pak Huang bilang sama Pak Huang sendiri bahwa dia belum mau ngekill ibunya Minwoo karena belum waktunya, karena mereka belum menemukan di mana Minwoo berada gitu. Dan si Pak Huang ini ngerasa, kok lu ngelawan sekarang sama gua gitu. Dan anak buahnya bilang bahwa dia bakal bertindak sendiri dan gak mau lagi mengikuti permintaan si Pak Huang. Terus Junsung bilang sama Jaehyo bahwa dia tahu kalau Jaehyo itu pada malam itu nelpon, dan dia ternyata nelpon profesornya dia. Dan Jaehyo minta maaf sama Junsung karena menyembunyikan hal tersebut, karena katanya sih darurat gitu. Junsung ngajak Jaehyo itu untuk meninggalkan Korea dan mereka tinggal di luar negeri agar lebih aman setelah dia membayarkan semua hutang-hutangnya. Dan dia pun nelpon rentenirnya untuk ngajak bertemu di mana gitu kan, melalui teleponnya si Jaehyo, dan setelah itu dia juga nelpon ayahnya dia. Nah, ayahnya bertanya di mana si Junsung, tapi Junsung tidak memberitahukan di mana keberadaannya. Dia cuma nanya kabar ayahnya gimana, adiknya gimana, dan meminta ayahnya untuk menjaga diri baik-baik dan jangan sakit-sakit lagi. Dan dia juga bilang bahwa dia bakal meninggalkan sesuatu di loker di stasiun Daerim. Nah, percakapannya bersama ayahnya itu didengarkan sama anak buahnya si ibunya Minwoo. Ya udah, setelah itu si ibu Kim itu mengabarkan kepada ibu Minwoo bahwa Junsung bakal pergi ke stasiun Daerim. Dan ketika ibunya si Minwoo mau pergi ke sana, dia melihat bahwa kok rumahnya berantakan nih. Berarti ada orang lain di sana, ya kan? 민우야. Yaps, ternyata itu Minwoo. Dia pulang, so Minwoo itu belum meninggoy dan dia selamat. Nah, untuk abangnya Chasuan dan juga pacarnya, mereka berdua itu belum menyerah dan balik lagi ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Dan temannya bilang mungkin Chasuan tuh kayaknya kedor di daerah-daerah situ. Dan mereka sempat bertemu dengan si Opung. Dan si Opung mengizinkan mereka untuk melihat-lihat daerah tersebut. Padahal sebenarnya ya, yang udah ngedor adiknya si abangnya Chasuan ini adalah si itu. Ini, si bapak Opung ini gitu. Dan akhirnya mereka pun menemukan HP-nya Chasuan. Dimana sebenarnya di situ ada rekaman semuanya. Cuma nggak tahu masih bisa dihidupin ataupun enggak. Nah, tibalah waktunya Junsung itu mau ngebayar hutangnya kepada rentenir dan dia pun berpamitan sama Jaehyo. Dan ternyata mereka tuh diikutin sama ini, anak buahnya si Pak Huang ngikutin Junsung, sedangkan yang satu lagi itu ngikutin si Jaehyo. Junsung meletakkan barang-barang di stasiun Daerim sesuai yang dia bilang sama ayahnya tadi. Setelah itu dia pergi menemui si rentenir dan juga diikutin sama anak buahnya Pak Huang. Nah, dia pun pergi ke tempat rentenir itu dan membayarkan hutang-hutangnya dia lunas. Terus dia bilang ya udah, karena semuanya udah beres, jadi rencananya si Junsung ini mau pergi gitu. Tapi tiba-tiba Junsung itu ditawarkan untuk diambil organnya lagi karena sebelumnya Jaehyo nelpon ke sana dan menjual Junsung. Bener-bener tuh orangnya cuma demi uang gitu, astaga. Lalu biar Junsung percaya, dikasihlah teleponnya dan dia langsung berbicara sama Jaehyo. Ini bener-bener Jaehyo kayak menghalalkan segala cara hanya untuk dirinya sendiri gitu. Tapi di sini Junsung tuh kayak berusaha kayak sabar gitu aja. Dan ya Jaehyo langsung nemuin karmanya dia. Dia ditemukan sama anak buahnya Pak Huang. Dan dia pun berhasil mereka tangkap. Sementara itu Junsung itu bakal diambil organnya oleh orang-orang ini. Junsung kayak udah pasrah aja. Dia meminta tolong pun ya nggak ada orang di sana gitu. Tapi untung aja, anak buahnya Pak Huang yang ikutin dia itu datang ke sana dan menyelamatkan Lee Junsung. Semua orang di sana itu berhasil di-kill sama anak buahnya Pak Huang ini, kecuali si dokter bedahnya, dan disuruh udah keluar kalau misalkan nggak mau bernasib sama yang lainnya. Dan dia pun langsung kabur terbirit-birit. Dan ditanyalah sama anak buah Pak Huang ini di mana si Minwoo, tapi karena Junsung itu udah terpengaruh obat bius jadi dia nggak bisa ngejawab gitu. Terus diberitahukanlah sama ibu Minwoo kok anaknya itu udah balik. Dan ibu Minwoo juga tahu kok misalkan si Pak Huang inilah anak buahnya yang berusaha untuk ngekill dia duluan. Tapi melalui si ibu Kim, si ibunya Minwoo ini udah bertindak duluan sama anak-anak buahnya Pak Huang. Semuanya itu udah di-kill sama dia.
termasuk juga si Pak Huang itu udah dibereskan dan Pak Huangnya pun udah meninggoy. 부장님. Terus gimana Junsung sama Jaehyo itu diserahkan dengan keputusan dari Minwoo. Dimulai dari Song Jaehyo. Dia disekap dan dia harus menerima apa perbuatannya dia. Karena dia itu kayak bener-bener jahat banget sih karakternya. Jaehyo disekap dan juga kepalanya ditutup sama seperti yang dilakukan kepada Minwoo. Nggak tahu nih dia itu meninggoy ataupun gimana, tapi dia kayak kehabisan napas gitu dan pingsan, entah meninggoy kita nggak tahu. Terus untuk Lee Junsung, dia di rumah sakit dan diselamatkan sama Minwoo. Minwoo memilih untuk menyelamatkan dia gitu. Junsung langsung bertanya-tanya kenapa Minwoo itu menyelamatkan dia gitu, padahal dia kan udah jahat banget sama Minwoo. Minwoo menjelaskan bahwa walaupun Junsung itu jahat, tapi dia tahu kalau Junsung itu masih punya hati baik dan dia sengaja di malam itu memberikan kode sama Minwoo untuk udah pura-pura meninggoy aja, dan Minwoo pun ngerti kode yang diberikan sama Junsung. Dan ketika Junsung bertanya di mana Jaehyo, Minwoo tuh nggak ngejawab dengan detail. Dia langsung mengalihkan pembicaraan dan bilang bahwa Junsung juga pernah menyelamatkan dia dan menggendong dia ketika dia pingsan waktu olahraga. So itu bukan si Jaehyo ya, tapi Junsung. Setelah itu Minwoo meminta sama Junsung untuk baik-baik aja dan bilang jangan berpapasan lagi. Ini nggak tahu ya antara mereka berdua atau sama Jaehyo juga, jangan bertemu lagi gitu. Dan seluruh barang-barang yang diletakkan sama Junsung di loker itu masih ada utuh di sana dan bahkan nggak diambil sama orang tuanya. Ya udah diambillah sama Junsung. Tapi pada saat itu dia didatengin sama Pak Pol dan Junsung harus menerima akibat dari apa perbuatannya dia dan dia pun ditangkap sama Pak Pol. Ya udah dia pun akhirnya menerima hukumannya dia. Terus beberapa tahun si Junsung nih kayak di penjara, cuma nggak tahu nih, nggak disebutin dia berapa tahun di tahanan, dan setelah itu tahu-tahu aja dia udah bebas gitu. Dan di hari kebebasannya dia pun meletakkan semua barang-barang yang udah dia bawa di sana dan segera pergi ke Dongseol. Tapi ketika itu dia mendengar suara seseorang. 준성아, Suaranya mirip banget nih sama dengan suaranya Song Jaehyo, cuma gak ditunjukkan orangnya siapa atau hanya ingatan Junsung aja. Setelah itu dia langsung lurus ke depan aja pandangannya sesuai dengan yang dibilang sama Minwoo, jangan berpapasan lagi, dan ya udah itulah endingnya guys. Menurut Mimin realistis banget sih. So gimana menurut kalian? Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.